Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura dengan NPM 230510801045. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena geomorfologi kapur atau kars. Kita tentu tidak asing lagi dengan istilah bentuk lahan kars. Kars adalah istilah dalam bahasa Jerman yang telah digunakan secara internasional untuk menyebut bentuk lahan asal proses pelarutan atau solusional. Istilah kars sendiri diserap dari kata kras dalam bahasa Slovenia yang berarti lahan gersang berbatu. Akar kata dari kata kars ini sebenarnya berasal dari kata kara atau gara dalam bahasa pra-Indonesia Eropa yang berarti batu. Kars memang identik dengan lahan gersang yang berbatu, namun sebenarnya pada bentang lahan ini juga terdapat potensi sumber daya air yang cukup besar. Kars dapat terbentuk pada berbagai jenis batuan yang mudah larut, antara lain batu gamping, gipsum, dan batu garam. Suatu tempat di permukaan bumi dapat disebut sebagai bentuk lahan kars apabila memiliki ciri-ciri khas, yaitu terdapat cekungan tertutup, sungai tidak dijumpai, atau kalaupun ada sangat langka serta sungainya terdapat di bawah permukaan. Kars tidak selalu terbentuk pada batuan gamping. Namun karena batuan gamping ini memiliki sebaran yang paling luas dibanding jenis batuan lain yang gampang larut, maka banyak kars yang berkembang pada batuan gamping. Dari sinilah seakan-akan kars identik dengan batuan gamping. Namun, perlu kita ingat bahwa batuan non-gamping sekalipun apabila memiliki ciri kars maka dikategorikan sebagai bentuk lahan kars. Sebaliknya, batuan gamping jika tidak memiliki ciri kars juga tidak dapat disebut sebagai kars. Tidak semua tempat yang berbatuan gamping dapat berkembang sebagai bentuk lahan kars. Selain itu, tingkat perkembangan kars di berbagai tempat di permukaan bumi juga tidak selalu sama. Proses pembentukan kars disebut sebagai karstifikasi. Terdapat faktor pengontrol dan faktor pendorong dalam perkembangan kars. Faktor pengontrol menentukan dapat atau tidaknya kars terbentuk, yaitu yang pertama adalah batuan yang mudah larut, kompak, tebal, dan mempunyai banyak rekahan batuan yang tebal memungkinkan terjadinya drainase secara vertikal, sehingga pelarutan dapat berlangsung. Rekahan batuan akan membantu proses ini. Yang kedua adalah curah hujan yang cukup, yaitu di atas 250 mm per tahun. Jika curah hujan terlalu kecil, maka air tidak akan cukup menjadi drainase vertikal yang melarutkan batuan gamping. Yang ketiga, batuan terekspos di ketinggian. Kondisi ini juga akan mempengaruhi drainase vertikal sehingga dapat berlangsung. Faktor pendorong menentukan kecepatan dan kesempurnaan proses karstifikasi, yaitu meliputi temperatur dan tutupan hutan. Hutan yang lebat akan menghasilkan banyak CO2, yang jika diikat oleh air hujan akan menghasilkan air yang bersifat asam sehingga mempercepat proses karstifikasi. Proses pengikatan CO2 ini sebenarnya lebih cepat terjadi pada suhu dingin. Tetapi suhu tinggi daerah tropis mempercepat dekomposisi vegetasi hutan sehingga menghasilkan CO2 yang lebih banyak. Di daerah tropis seperti di Indonesia, perkembangan kars berlangsung dengan sangat cepat dan menghasilkan morfologi yang khas, berupa cekungan tertutup atau dolin dengan bentuk yang tidak teratur atau menyerupai bintang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.